Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita segala karunia nikmat-Nya, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan tak lupa juga nikmat waktu luang. Alhamdulillah, semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minal zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, serta kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan Jumat pagi ini, kita awali dengan membaca Suratul Fatihah. Semoga ada keberkahan untuk kita semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa liman dakhala fi baitil kiram. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Sayyidul Istighfar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastada'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita lanjutkan pengajian kitab tafsir surah Yasin karya Syekh Hamamizadah. Masih membahas ayat 15, yaitu tentang utusan-utusan yang datang kepada raja dan penduduk Antiokhia. Sedikit ulasan bahwa tentang utusan-utusan yang datang kepada penduduk Antiokhia, menurut ulama ahli tafsir, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengutus 2 utusan dari kalangan Hawariyin. Apa Hawariyin itu? Murid-murid setianya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dikirimlah 2 utusan kepada penduduk Antiokhia. Penduduk Antiokhia. Dikirim ketika mendekati kota tersebut,
dua utusan ini melihat seorang yang tua. Namanya siapa? Habib An-Najjar. Dia sedang apa? Menggembala kambing. Kemudian si orang tua tersebut berkata kepada dua utusan itu, man antuma, siapa kamu berdua? Dua orang itu berkata, nahnu rasula Isa alaihis salam. Kami berdua ini adalah utusannya Nabi Isa. Ini yang dimaksud utusan itu. Nad'ukum min ibadatil authan ila ibadatir rahman. Kami hendak mengajak Anda semua, termasuk Anda wahai Habib An-Najjar, untuk apa? Untuk beralih dari penyembahan terhadap apa? Berhala-berhala, beralih kepada penyembahan kepada Allah yang Maha Rahman. Kata seorang tua itu, apakah kamu datang kemari ini membawa ma'unah? Kekuasaan Allah berupa ma'unah. Sebab bukan Nabi, kalau Nabi adalah mukjizat yang dibawanya. Ya, naam, betul. Kami membawa sesuatu yang bisa kami tunjukkan sebagai bentuk ma'unah. Apa itu? Nushfil maridha. Kami atas izin Allah bisa menyembuhkan orang yang sakit. Wa nubri'ul akmaha, bisa menyembuhkan orang yang buta. Wal abras, penyakit kulit, penyakit kusta. Wa nuhyil mauta, kami juga bisa menghidupkan orang mati. Tapi bi'id nilai ta'ala. Di situ ada dakwanya kan dengan Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Curhatlah ini si Habib An-Najjar. Ya, innali ibnan. Sungguh aku punya seorang anak laki-laki, maridon. Dia sakit. Mundu sinin. Sudah sakit itu beberapa tahun. Atau menahun, bertahun-tahun. Belum kunjung sembuh juga. Qala, kedua utusan ini berkata lahu kepada ini si Habib An-Najjar, kalau begitu intolik, yuk kita bertolak. Bertolak dalam bahasa Indonesia itu sudah ada dari bahasa Arab, bertolak. Yuk mari kita bertolak, berangkat bina bersama kami. Ngapain? Ya yuk kita temui anak kamu, anak Habib An-Najjar, hatta natlu ala hali, sehingga kami bisa memeriksa kondisi itu si anak kamu yang sedang sakit. Datanglah ini bersama orang tua, yakni Habib An-Najjar ini kemana? Ila manzili, ke rumahnya. Famasaha, lantas dua utusan ini mengusapkan tangannya Ibnu kepada si Ibnu, anak. Badannya diusap. Faqama bi'idznillah, lantas bangun dengan izin Allah Ta'ala, sahihan, dalam keadaan sehat. Melihat kejadian itu, fa'amana Habibun, maka imanlah ini Habib An-Najjar bihima, terhadap dua utusan ini. Karena dua utusan ini berdakwah, diutus oleh Nabi Isa. Fafashal khabar, tersebarlah kabar itu fil Madinah, di kota Antokiyah. Wasyafallahu ta'ala ala aidihima, Allah Ta'ala telah menyembuhkan melalui tangan dua orang ini. Jadi Allah tetap yang menyembuhkan. Banyak yang sembuh itu. Katsirun, banyak. Minal mardha, daripada orang-orang yang sedang sakit. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat lain, kana syekhu a'ma. Riwayat lain menyebutkan yang sakit itu, yang buta itu adalah si orang tua itu, yakni Habib An-Najjar a'ma. Dia buta si orang tua itu. Fada'ayahu, lantas dua utusan ini mendoakan untuk kesembuhan Habib An-Najjar. Fakana basiran bi'idznillah ta'ala, lantas jadi bisa kembali melihat dengan izin Allah. Bisa melihat. Fakana fiha malikun yuqalu, dan di kota itu ada seorang raja yang dinamai, yang dikenal dengan nama Aftaykhis. Aftaykhis. Dan ini si Aftaykhis min kibari muluki Yunan, termasuk daripada raja-raja besar yang ada di Yunani. Dan termasuk man abadatil asnam, man orang yang suka menyembah berhala.
Fatal khobaru ilaih. Lalu berita bahwa ada 2 orang yang bisa menyembuhkan orang sakit ini sampai beritanya kepada telinga Abtaykhis. Ya. Fatal khobar fil. Fada'a hadha ini. Lalu raja mengundang 2 orang tersebut. Faqala, raja bertanya, man antuma, siapa anda berdua? Ya, qala nahnu rasulani min Isa alaihi salam. Kami berdua ini adalah utusan Nabi Isa. Qala al-malik, wa bima ji'tuma. Ya, misi apa yang kamu datang kemari? Bawa apa? Qala linad'uka, kami datang kemari ini linad'uka, untuk mengajak anda min ibadati, dari penyembahan, ma, terhadap sesuatu, layas mau, yang tidak bisa mendengar. Ya, berhala, patung bisa mendengar enggak? Nah, wala yabsuru, beralih dari sesuatu yang tidak bisa melihat. Kemana? Ila ibadati, beralih kepada penyembahan, man, zat. Man di sini jangan diartikan orang. Man, zat, yasma'u, yang maha mendengar, wa yabsuru, dan maha melihat. Qala al-maliku, kemudian raja itu berkata, alana ilahun duna alihatina. Apakah kami ini memiliki Tuhan selain Tuhan-Tuhan yang kami miliki? Emang ada Tuhan selain Tuhan-Tuhan yang kami miliki? Tuhan-Tuhan yang kami miliki, yang maksud mereka itu adalah emang ada Tuhan lagi? Qala, dua utusan itu berkata, menjawab, na'am, ya. Wa huwa man aujadaka. Yang dimaksud dengan Tuhan yang kami maksud, yang bisa mendengar, bisa melihat, itu adalah man, yaitu Tuhan atau zat, aujadaka, yang mengadakan kamu, yang mewujudkan kamu, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Wa rabbaka, dan yang telah memelihara kamu. Rabbul alamin artinya Tuhan semesta alam, yang mengurus, memelihara alam raya, alam semesta. Wa alihataka, dan Tuhan-Tuhan anda. Tuhan-Tuhan alihah di sini sesembahan. Jadi kalau Rabb itu Allah yang memelihara, mengurus. Kalau alihun, sesembahan. Artinya al-ma'bud. Makanya la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Wah. Qala, kuma, kata si Abtaykhis itu, raja. Kuma, berdiri kamu berdua. Hatta andro fi amrikuma. Hatta, sehingga, berdiri di sini angkat kaki alias pergi. Pergilah kamu berdua. Hatta, sehingga, anduro, aku bisa memikirkan, bisa merenungkan, mempertimbangkan, fi amrikuma, tentang urusan kamu berdua. Fatabi'uhuma, ketika 2 orang ini keluar, ya, dikirain keluar aja begitu. Ternyata apa? Fatabi'uhuma, lantas mengikuti kepada 2 orang ini. Siapa? Anna, seorang orang. Fakhaduhuma, lalu mereka, yakni si Annas itu, manusia itu, apa? Menangkap. Akhwata kan mengambil. Maksudnya diciduk lah. Menangkap kepada 2 utusan itu. Wadarabuhuma, dan memukuli kepada 2 utusan itu. Dikebukin. Fisuki, di pasar. Diciduk di pasar. Tapi wa fi riwayati Wahbin, dan pada riwayat yang lain, riwayatnya Imam Wahab, anna Isa alaihissalam, bahwa Isa alaihissalatu wassalam. Ini beda nih. Beda riwayat. Menurut Wahab. Ba'atha hadaini. Nabi Isa mengutus 2 orang ini. Ya. Kemarin kita sebut siapa saja, kalau totalnya kan 3 dengan Sam'un. Siapa saja? Sadia, Sadiq, Soduk, dan Shalum. Itu. Riwayat lain menyebutkan 3 orang ini plus Sam'un adalah Paulus dan Yohana. Ini semua adalah utusan Nabi Isa. Kan nama-nama dulu tuh, yaitu yang termasuk yang disalib, namanya Yudas Iskariot. Ya. Namanya nama tidak
Arab-Araban, Ibrani kalau tidak salah. Riwayat yang lain bahwa ba'atha hadaini rajulaini. Nabi Isa mengutus dua utusan ini, dua laki-laki ini il Antokiyah, ke Antokiyah. Itu masih ingat? Antokiyah itu di mana? Di mana Antokiyah? Di daerah mana Antokiyah? Antokiyah itu di sekitar Laut Tengah, dekat perbatasan Turki Syria. Itu sebelah barat kota yang sekarang porak-poranda itu Aleppo, Syria. Jadi dalam riwayat Wahab bahwa Nabi Isa itu mengutus dua laki-laki ke Antokiyah. Fa'atayah. Lalu datanglah kedua utusan itu ke Antokiyah. Walam yasila ilal malik. Tapi dalam riwayat ini kedua utusan belum sampai kepada Raja Aftaykhis. Fatolat. Sampai tolat tawil. Lama. Muddatu tuh apa ya? Masa tinggal makomihima, keduanya tinggal di Antokiyah. Jadi datang ke Antokiyah itu nggak langsung ketemu raja. Tinggal di sana sekitar berapa bermukimnya? Lama di sini. Lama nggak disebutkan. Wa kharajal maliku, lantas keluarlah sang raja zata yaumin, pada suatu hari, ila sahra'i, ke satu tanah lapang. Itu. Ketika raja itu keluar ke tanah lapang, fakabbaro, maka bertakbir. Siapa? Raja atau dua orang tadi? Ya, dua orang utusan itu bertakbir. Raja lagi di tanah lapang, ini dua orang bertakbir. Wa dzakara, dan keduanya berzikir Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Ketika itu faghadibal maliku, lantas marah, murka. Ya beda keyakinan, beda agama dengan si raja. Maka si raja itu, Raja Aftaykhis, marah. Fa'amaro, lantas raja memerintahkan bihabsihima, untuk apa? Untuk memenjarakan kedua orang itu, kedua utusan. Wajildi, dan mencambuk kulli wahidin, setiap dari orang itu, dari dua orang itu, minhuma, dari keduanya, mi'ata jaldatin, masing-masing berapa? 100 cambuk. Waqalu, lalu orang-orang berkata, kadzabal mursalani, kadzaba, telah berdusta, al mursalani, dua orang utusan ini. Waduriba, dan dipukulilah dua utusan itu. Thumma, kemudian, ba'atha Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam mengutus Ra'isal Hawariyina, kepada pemimpin Hawariyin yang bernama siapa? Wahwa Syam'una, yaitu yang bernama Syam'un. Ala atharihima, untuk mengikuti apa? Atharihima, jejak dua utusan itu. Ditelusuri kemana ini dua utusan. Fadakhala, lantas karena sudah tahu ternyata dua utusan itu dipenjara oleh Raja Aftaykhis, kota Antokiyah. Sam'un diutus menelusuri jejak-jejak dua utusan yang tadi dipenjara. Fadakhala Sam'una, lantas masuklah ini Sam'un. Hadhil baldata, ke negeri itu. Mutanakkiran, halnya dengan menyamar. Masuk ila sijni, lalu fadhahaba, lalu pergi ila sijni, ke penjara. Masuk ke penjara. Faqala Syam'unu, lalu berkata Syam'un lisajjani, kepada penjaga penjara, alias apa? Sipir. Uridu an atasaddaq. Ini bersiasat nih Syam'un. Uridu, saya bermaksud, an atasaddaq, untuk bersedekah, alal mahbusina, kepada
para tahanan bihadhil ifati untuk al-mahbusin, untuk para tahanan bihadhil ifati dengan ini roti-roti. Dia bawa roti. Tsumma dakhala Sam'un sijna, kemudian masuk ini Sam'un ke dalam penjara. Wata, dan ia datang indahuma ke dekat dua orang itu. Wasa'ala, dan Sam'un bertanya an Halimah tentang kondisi keduanya. Waqala, ini kemarin baru sampai situ ya. Waqala, Sam'un berkata setelah mendengar penjelasan dan bagaimana cerita kok bisa masuk penjara. Akhirnya Sam'un berkomentar, qad ajaltuma, sungguh kamu berdua ajal itu terburu-buru, tergesa-gesa, fil amri, dalam satu urusan. Urusan yang mana? Itu raja baru keluar menuju tanah lapang. Ini siapa? Dua utusan tadi bertakbir di hadapan raja dengan terang-terangan di tanah lapang. Gitu. Falam ta'khudal amra. Karena itu ta'khuda, kamu tidak bisa mengambil, tidak bisa menangani al-amra, urusan itu birrifqi, dengan baik. Rafiq itu lembut, dengan hati. Kamu terlalu tergesa-gesa. Itu. Karena memang tujuan itu apa? Untuk dakwah. Berarti di sini ada pelajaran butuh siasat. Faqad asbaha amrukuma, masih kata siapa? Sam'un. Ini Sam'un memberikan perumpamaan. Faqad, maka sungguh asbaha, telah serupa, amrukuma, persoalan kamu berdua itu, amro imro'atin, dengan urusan atau dengan persoalan seorang perempuan. Nih, masalah kamu tuh sama dengan masalah seorang perempuan, lam talid fi syababihima, yang mana itu perempuan lam talid, belum melahirkan, fi syababihima, di usia mudanya. Di usia muda dia nggak melahirkan. Fawaladat fi akhiri umriha, lalu waladat, dia yakni si imro'ah itu melahirkan fi akhiri umriha, di akhir umurnya. Waladan, dia melahirkan seorang anak di akhir usianya. Waladan, halnya anak. Fa'arodat antukabbiro, lalu arodat, si imroh itu ingin antukabbiro, membesarkan, waladaha, bayinya, fi zamanin, dalam waktu singkat. Karena usianya sudah tua, dia pengen cepet-cepet membesarkan anaknya, fi zamanin qalilin, dalam waktu yang singkat. Dengan cara apa? Biar anaknya cepat gede ini. Ya, dia khawatir karena usianya sudah 45 baru ngelahirin. Ya. Dia khawatir usia 50 anaknya masih kecil, ini 5 tahun. Dikiranya kalau begitu ini anak mau saya gedein dengan cara yang singkat, dengan instan. Tapi keliru. Bagaimana caranya si wanita itu? Fa'at amathu, lantas imro'ah atau si perempuan itu memberikan makan kepada itu si walad, khubzan, roti. Dikasih makan roti padahal masih bayi. Wal mauludu, sedangkan itu si anak yang al maulud, yang dilahirkan alias bayi, la ya'rifu, tidak mengetahui, kaifa, cara, yakulu, memakan itu roti. Ini anak kecil harusnya asik dulu, bertahap, berjenjang. Fabaqiyal khubzu fi batnihi, maka tersisa al khubzu, itu roti, tetap ada itu roti, fi batnihi, di perutnya. Kenapa? Karena tidak bisa dicerna dengan baik. Orang belum bisa mencerna makanan yang keras, meskipun roti bagi kita adalah lembut. Famith lukuma, sampai situ perumpamaannya. Famith lukuma, kata
tasamun, maka perumpamaan kamu berdua mithlu hadhihi, seperti ini, seperti kasus si perempuan ini. Ama sami'tuma, amanya hamzah istifham. Apakah sami'tuma kamu berdua mendengar annal ajalata, bahwa tergesa-gesa, terburu-buru itu minasyaitoni, dari setan. Wat ta'anni minar rahman, sedangkan ta'anni perlahan-lahan, dalam kurung berhati, hati itu minar rahman, dari Allah, ya zat yang maha pengasih. Bukannya begitu, harusnya hati-hati. Ya beda antara slow, tenang, mempersiapkan strategi, dengan nyantai, dia tidak pakai usaha. Kita harus hati-hati, jangan tergesa-gesa. Cepat boleh, tergesa-gesa jangan. Dia disebut tergesa-gesa karena apa? Ya tadi, karena si raja datang ke lapangan, dia langsung takbir. Harusnya kan bisa pakai siasat. Makanya Islam bisa sampai ke Nusantara ini dibawa oleh para ulama, diantaranya oleh para sunan, para waliullah, wali songo, itu dengan strategi. Ada menggunakan dakwahnya itu dengan budaya, dengan pertukaran budaya, atau kemudian menikahi anak raja, ada kan? Nah, itu kan cara. Gimana diubah sesuatu tanpa mengubah intinya, caranya saja gitu ya. Bahkan ada cara dakwah yang menarik di Kudus itu, kalau makan soto Kudus itu bukan dengan sapi, tapi dulu itu dengan daging kerbau ya kalau salah. Kenapa? Karena orang-orang dahulu di tempat itu ada yang masih mengkultuskan binatang sapi. Karena sapi dikultuskan oleh agama apa dulu itu? Agama apa? Hindu, ya kan? Di India kan gitu ya. Lalu di Islam korban dengan sapi diantaranya. Ya, maka untuk menjaga perasaan, cara dakwahnya dalam Islam, dalam fikih boleh berkorban kalau ingin sejenis sapi. Satu famili dengan sapi adalah kerbau. Kenapa di Arab nggak pakai kerbau? Ya di Arab yang panas, jangankan di Arab itu kerbau, di kita aja jam 10 udah depak mulu, ya udah tidur. Makanya orang yang banyak tidur disebut tidur kayak kebo. Itu ceritanya. Nah, itu kan cara berdakwah. Terus ada istilah kalimah sodo, kalimah syahadat. Bahkan budaya tentang wayang, konon itu dari bahasa Arab, wahyan. Jadi isi ceritanya itu adalah wahyu dari Allah. Diubah cerita-ceritanya itu dalam pewayangan. Lalu ada lagi dalang. Dalang itu kan yang menggerakkan. Dalang itu di bahasa Arab dalun atau dalla, menunjukkan. Dia kan yang menunjukkan, menggerakkan. Jadi banyak sekali sebenarnya cara-cara berdakwah dahulu yang mudah dipahami, mudah diterima, dan tanpa adanya peperangan, tanpa harus adanya perlawanan secara fisik. Coba kalau dulu dakwahnya ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, perkara yang baru. Wah, kira-kira Islam di Nusantara sampai hari ini kira-kira bertahan nggak? Kayaknya susah gitu ya. Tapi lihat sarung ini kita pakai sarung, itu bukan dari Islam ya. Coba orang Arab rata-rata pakai apa? Jubah ya. Ini sarung kan bukan dari kita. Dari mana? Hindu. Tapi oleh kita di Nusantara dipakai untuk kegiatan syariah, syara'an, kegiatan keagamaan, syara'an. Konon orang Jawa kan susah nyebut an, ya. Bapak ini ya tahu karena sering ke Jawa. Syara'an, akhirnya sarengan.
Masih ada saja orang yang baca alhamdulillahirabbil alamin dengan alhamdulillahirabbil ngalamin. Iya. Ya bukan dibuat-buat, emang mungkin belum terbiasa. A jadi nga. Sehingga syara'an jadi sarengan, sarungan gitu. Itu kan cara dakwah. Jadi kenapa ada di Nahdlatul Ulama itu Islam Nusantara bukan aliran baru, bukan. Tapi mengingatkan kembali tentang cara atau metodologi berdakwah ala terdahulu yaitu Islam di Nusantara. Karena punya karakteristik khususan tertentu. Bukan mazhab baru, bukan. Cara berdakwah. Konsep yang dikedepankan. Begitu. Sehingga berdakwahnya sesuai dengan Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, dakwahkanlah, ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan cara apa? Dengan cara apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'idhatil hasanah, dengan mau'idhah hasanah. Kalau perlu debat, ya debatlah dengan apa? Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan baik. Nah, kembali. Jadi ini dua orang yang diutus oleh Nabi Isa langsung saja bertakbir. Nah, beres Sam'un ngobrol dengan dua orang utusan Isa yang dipenjara dan memberikan ujangan-ujangan serta perumpamaan. Tsumma kharaja Sam'unu minas sijni. Kemudian keluarlah ini Sam'un dari penjara. Faja'ala yu'ashiru hasyiatal maliki. Lalu faja'ala, lalu menjadikan ini siapa? Sam'un yu'ashiru. Yu'ashiru itu karena ada mu'asyarah. Ada ayat wa'ashiruhunna, bergaul. Faja'ala, maka Sam'un menjadikan yu'ashiru pergaulan hasyiatal maliki dengan pengikut si raja. Hatta sehingga anisu menjadi akrab bihi dengan Sam'un. Jadi akrab ini pengikutnya raja. Farafa'u khabarahu. Lalu rofa'kan secara bahasa artinya apa? Naik. Naik ini berita ke raja. Biar enak apa? Melapor. Farafa'u, lalu pengikutnya itu melaporkan khabarahu, kabar atau berita tentang ini si Sam'un ilal maliki kepada raja. Fada'ahu, lalu raja mengundang itu Sam'un. Waradhiya, dan raja rela mau menerima usyratahu, bergaul dengan itu Sam'un. Wa anisa bihi, dan akrab ini raja bihi dengan Sam'un, wa akramahu, dan memuliakan Sam'un. Jadi ini siasatnya Sam'un. Tsumma qala, kemudian Sam'un berkata lahu kepada raja, zata yaumin, pada suatu hari. Apa? Kasih tanda petik. Ayyuhal maliku, balagoni annaka habasta fis sijni rajulaini fadarabtahuma hina da'awaka ila ghairi dinika. Ayyuhal malik, wahai baginda raja, balagoni, telah sampai berita kepadaku, annaka, bahwa anda, habasta, habasa itu kan secara bahasa menahan, anda telah menahan sijni, di penjara, rajulaini, dua orang laki-laki, fadarabtahuma, lantas anda telah memukuli dua utusan itu. Hina, ketika da'awaka, dua orang itu mengajak ila ghairi dinika, ke selain agama anda. Gitu ya. Fahal, masih kata siapa? Sam'un. Dialognya Sam'un. Fahal kallam tahuma. Fahal, maka apakah kallam tahuma, anda telah berbicara, anda telah berdialog huma, dengan dua laki-laki itu. Emang anda sudah bicara dengan dua orang itu? Ujuk-ujuk saja menciduk, menangkapnya, langsung memenjarakannya. Sudah pernah ngobrol belum? Wahal sami'ta
dan apakah Anda telah mendengar qaulahuma ucapan, maksudnya penjelasan kedua orang itu. Sudah dengar belum? Faqala al-maliku, maka jawab si raja, la, tidak. Saya tidak pernah ngobrol dengan dia, nggak pernah dengar apa kata mereka berdua. Faqad hala baini, maka sungguh hala keadaanku. Ya, hala baini keadaan baini antaraku wa baina dzalikuma dan antara kedua laki-laki itu godobi apa? Kemurkaanku. Karena antara aku dengan dia terhalang oleh kemurkaanku. Artinya apa? Aku bendu, aku marah duluan karena melihat waktu itu tingkah keduanya ujuk-ujuk mengucapkan sesuatu yang di luar agamaku. Maka aku murka. Masukin penjara. Fata bihima. Oh maaf. Qala Syam'un. Berkata Syam'un. Fa in ra'aita, lalu jika Anda wahai raja melihat maslahatan satu kebaikan, ud'uhuma, maka panggillah keduanya, hatta sehingga natlu'a kita bisa mengamati, memeriksa, boleh kan tolak itu muncul, ala atas ma sesuatu indahuma yang ada pada keduanya. Ini aja deh raja, ayo kalau kedua orang itu ada kebaikan, masa iya nggak ada kemaslahatannya, kita panggil aja dah, kita teliti apa kebaikan dari kedua orang itu. Ini negosiasinya siapa? Syam'un. Fata bihimal maliku, lantas didatangkan bihima kedua utusan itu al maliku di hadapan raja. Oleh raja maksudnya. Fata lantas didatangkan bihima terhadap kedua utusan itu al maliku raja. Jadi raja mendatangkan dua orang itu dari penjara. Faqala, lalu Syam'un berkata lahuma kepada dua orang itu, ya, Syam'un, man arsalakuma ilahuna. Ini pura-pura nggak kenal. Siasat. Man, siapa arsalakuma yang mengutus kamu berdua ilahuna ke sini? Qala, dua orang itu berkata menjawab, Allahul ladzi khalaqa kulla syai'in wa laysa lahu syarikun. Allah. Ya. Pengutus kami, yang mengutus kami berdua adalah Allah. Jadi sebelum kata Allah itu kira-kira ada tambahan. Yang mengutus kami, kan ditanya, siapa yang mengutus kamu berdua? Allah adalah Allah. Alladzi yang mana khalaqa dia telah menciptakan kulla syai'in segala sesuatu walaisa dan tidaklah lahu bagi Allah syarikun ada sekutu. Allah tidak memiliki sekutu. Allah tidak memiliki teman. Tsumma qala Syam'un, kemudian berkata ini Syam'un. Ya. Dengar jawaban uraian dari dua orang itu. Syam'un berkata lagi, sifalana sifatahu. Coba ceritakanlah. Sifatilah. Sifat itu kan kalau sifatilah, tapi kalau sifat kepada dua orang bukan pakai sya, bukan. Kalau sifat itu penawar, sif kepada satu orang, sifat kepada dua orang. Sifat ceritakanlah lana kepada kami, sifat tahu tentang sifat yang kamu maksud Allah itu. Ceritanya pura-pura nggak tahu. Coba sifatkanlah kepadaku, ceritakanlah kepadaku tentang Allah itu. Faqala, lantas berkata dua orang itu, innahu sesungguhnya Allah yaf'alu berbuat, Allah itu berbuat, yaf'alu atau melakukan, yaf'alu ma yasha, ma sesuatu yasha'u yang Allah kehendaki. Allah melakukan semuanya berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Wa yakumu, dan Allah menetapkan ma sesuatu yuridu yang Allah kehendaki. Allah menetapkan segala sesuatu, menghukumi segala sesuatu ma yuridu berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Tsumma qala Syam'un, kemudian Syam'un berkata, wa ma ayatukuma. Lalu apa ayat
ayat kekuasaan Allah yang kamu bawa. Artinya apa? Apa maunah kalian berdua? Apa sih? Gitu. Qala, keduanya menjawab, ma yatamannahul maliku, ma segala sesuatu, yatamannahu yang menginginkan hu terhadap itu, ma al maliku raja. Artinya kata si siapa? Dua orang itu, ya silakan, ma apa saja yatamannahul malik, al malik raja yang ingin, yang diinginkan oleh raja apa saja silakan sebutkan. Kira-kira gitu. Fa amarul maliku, lantas memberi perintah al maliku raja, hatta sehingga ja'u bigulamin, sehingga mereka di sini ya pengikut atau tentaranya raja, sehingga mereka ja'u mendatangkan bigulamin seorang anak muda Musa yang tertutup al-ainaini dua bola matanya, dua matanya tertutup. Wa maudhi'u ainaihi, dan tempat ainaihi dua matanya itu kalau mazala fama, maka tak henti-hentinya dua utusan itu ya. Fama maka tak fama zala, maka tak henti-hentinya dua orang itu, dua utusan itu yad'uani berdoa rabbahuma kepada Tuhan keduanya, kepada Allah, hattan syaqqa, sehingga hattan syaqqa maudhi'ul basari, sehingga insyaqqa, sehingga terbelahlah. Kan tadi itu ada tempatnya tuh si mata. Tempatnya itu apa? Tempat dua matanya itu seperti dahi. Hattan syaqqa, karena berdoa terus kepada Allah atas izin Allah, atas izin Allah bagaimana? Hattan syaqqa, sehingga terbelahlah, insyaqqa itu terbelah. Terbelahlah maudhi'ul basari, tempat mata itu si pemuda. Fakhoda, lalu dua utusan itu mengambil bundukotaini, mengambil apa? Dua bulatan mata itu, minabti ini dari tanah, karena terbelah dos, diambil apa? Dua bulatan dari tanah. Fawdu'ahuma, lalu kedua utusan itu meletakkan dua bulatan itu fi hadaqataihi di dua biji mata pemuda itu. Fasorota, maka jadilah dua bulatan tanah itu muqlataini, sebagai dua biji mata. Jadi nggak ada biji mata, ditambahin. Ya besuru, yang bisa melihat bihima dengan dua biji mata tersebut. Akhirnya bisa melihat. Yang tadinya nggak ada biji mata, jadi ada biji mata. Ya tentu bisa melihat atas izin Allah. Fata'ajjabal maliku, lantas heranlah, takjublah itu si raja. Al-maliku, raja, akan hal itu. Faqala Syam'unu, lantas berkata Syam'un lil maliki kepada raja, in sa'alta, jika Anda meminta, min alihatika kepada Tuhan-Tuhanmu, sesembahanmu yang berupa berhala, hatta tasna'a, sehingga tasna'a Tuhan Anda itu berbuat son'an, halnya perbuatan hada, yang ini kalau raja punya sesembahan bisa berbuat seperti yang dilakukan oleh si dua utusan ini, fayakunu laka syarafu, maka ada laka bagimu asyarabu, kemuliaan, wali alihatika, dan bagi tuan-tuan Anda. Coba buktikan. Kalau ternyata bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh dua utusan tadi, berarti Anda punya kemuliaan, dan benarlah yang Anda sembah itu adalah sebagai sesembahan. Faqala al-maliku, lantas berkata si raja, ya Sam'un, hei Sam'un, laisa li anka, laisa tidak ada li untukku anka pada dirimu sirrun, rahasia. Artinya apa? Wahai Sam'un, nggak ada rahasia yang tersimpan pada darimu. Ya.
maktumun, sirrun rahasia, maktumun yang tersimpan. Inna ilaha, artinya nggak ada rahasia deh, sebenarnya udah pada tahu, kira begitu. Inna sesungguhnya ilahana sesembahan kami, alladzi na'budu yang kami sembah, la yasma'u tidak bisa mendengar, wala yabsuru dan tidak bisa melihat, wala yanfa'u dan tidak bisa memberi manfaat. Wa kana sam'un. Jadi Sam'un ini memancing, coba bisa enggak? Seperti yang dilakukan oleh dua utusan tadi. Wa kana sam'un dan ada ini Sam'un idza apabila dakhalal maliku masuk, idza dakhalal maliku alal asnami, ya. Sam'un ketika idza apabila atau ketika dakhalal maliku masuk ini si raja alal asnami ke berhala-berhala, ke satu tempat yang isinya berhala-berhala, yadkhulu bidukhulihi, ini si Sam'un masuk ke dalam tempat itu, bidukhulihi dengan masuknya raja itu. Wa yusalli katsiran dan ia yusalli katsiran. Yusolli di sini bukan sholat ya, bersembahyang lah, ngikuti caranya siapa? Yusolli katsiran, ia bersembahyang dengan banyak, ya, dengan mengikuti caranya siapa? Raja. Ini siasat. Wa yasra'u hatta, wa yasra'u dan ia bersyariat dengan seperti caranya si raja. Hatta dhannu, sehingga mereka raja dan pengikutnya itu menduga, mengira anna bahwasanya Sam'un itu ala millatihim, ala atas, maksudnya sesuai atas millatihim agama mereka. Disangkanya Sam'un sudah ikut agama yang dianut oleh raja. Alladzi ta'budanihi, alladzi yang mana ta'budanihi ala Allah. Faqala al-maliku, lalu raja berkata lir rasul ini kepada dua utusan itu, in qadaro ila hukuma, in qadaro jika mampu, ila hukuma Tuhan kamu berdua, alladzi ta'budanihi yang kamu berdua menyembahnya, ala ihya'il mauti atas atau untuk menghidupkan orang-orang yang mati, aman nabihi, kami akan beriman bihi kepada Tuhan kalian itu, wabikuma dan beriman kepada kalian berdua. Ditantang begitu. Qala, kedua utusan itu berkata, ilahuna qadirun, Tuhan kami adalah qadirun, zat yang maha berkuasa, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Bagi Tuhan kami gampang, bagi Allah qadirun, berkuasa terhadap segala sesuatu. Gampang, ceteklah kalau kata kita mah. Faqala al-maliku, lantas berkata si raja itu, inna hahuna, sesungguhnya di sini mayyitan ada mayat, mata yang telah mati, mundu sab'ati ayyamin, sejak 7 hari yang lalu. Wa ini, dan sesungguhnya aku akhartuhu, telah menundanya, nggak langsung kuburin. Walam ada fanhu, dan aku tidak dan aku belum menguburkannya, hatta sehingga hatta yarji'a abuhu, sehingga pulang itu bapaknya. Ditunggu dulu deh, bapaknya belum pulang, kita tunda penguburannya sampai 7 hari biar bapaknya pulang. Wa kanal abu ghaiban, sedangkan bapaknya itu ghaiban, tidak ada di negeri ini, sedang di luar misalnya. Faja'u, lantas datanglah mereka ilal mayyiti, ke mayat itu, waqad taghayyara launuhu, dan sungguh taghayyara telah berubah, launuhu apa? Warna si mayat itu telah berubah, ya 7 hari. Baunya pun pasti menyengat, sudah berubah. Faja'ala, lalu kedua utusan itu menjadikan yad'uani, berdoa. Maksudnya apa? Ya maksudnya kedua orang itu berdoa yad'uana rabbahuma, kepada Rabb keduanya. Maksudnya kepada Allah, ala niatan, secara terang-terangan diperlihatkan. Wa ja'ala Sam'un, dan Sam'un melakukan. Ja'ala di sini kita artikan melakukan.
Dan Sam'un melakukan yad'una rabbahu sirron. Yad'una berdoa. Ini Sam'un rabbahu kepada Tuhannya sirron dengan diam. Karena si raja nggak tahu kalau ini Sam'un adalah CS-nya. Gitu. Yang dia tahu Sam'un itu ikut ya seperti keyakinan sang raja. Padahal pura-pura. Faqomal mayyitu bi'idnillahi ta'ala. Wah, setelah doa tadi, maka qoma, bangkitlah al-mayyitu itu si mayit bi'idnillahi ta'ala dengan izin Allah. Bangkit, bangun. Faqola, lalu si mayat yang jadi orang itu berkata, ini sesungguhnya aku qad mutu telah mati sab'ata ayyamin selama 7 hari. Wa mutu musyrikan dan aku mati dalam kondisi musyrik. Fa'udkhiltu fi sab'ati audiyatin minan nari. Fa'udkhiltu, lalu aku dimasukkan. Karena sudah mati 7 hari itu. Aku dimasukkan fi sab'ati audiyatin ke dalam 7 audiyatin. Audiyat itu wadi. Wadi itu kan lembah. Jurang. Aku telah dimasukkan ke dalam 7 jurang minan nari dari neraka. Fa'ana uhdirukum. Maka aku uhdirukum memperingatkan kepada kalian. Amma tentang segala sesuatu. Antum yang kamu sekalian pihi di sini. Kamu sekalian yang ada di sini yang masih menyembah berhala. Aku peringatkan kepada kalian. Jangan sampai seperti saya. Fa'aminu billahi. Maka kata si mayit itu. Maka berimanlah kamu sekalian. Billahi kepada Allah. Tsumma qalal mayyitu, kemudian mayat itu yang hidup tadi berkata, futihat abwabus samai. Pintu-pintu langit. Ya. Futihat telah terbuka abwabus samai, pintu-pintu langit. Faidan ra'aitu. Lalu tiba-tiba ra'aitu, aku melihat syabban, seorang pemuda. Hasanal wajhi, yang bagus wajahnya. Berparas tampan. Itu anak muda kelihatan. Yasfa'u, ia sedang memberi pertolongan atau syafaat. Lihaula itsalatsati, kepada 3 orang itu. Cerita tuh si mayat yang hidup. Kepo dong ini si raja. Faqolal maliku. Lantas si raja Antiochus itu berkata. Tanya persisnya. Wa manits salasah. Siapa 3 orang itu? Qala, mayat yang hidup itu berkata. Ahaduhum, salah satu dari mereka dari 3 orang itu, Syam'unu adalah Syam'un. Dikisahkan tuh. Wahadani, dan 2 utusan ini yang sedang apa? Yang telah menghidupkan atas izin Allah. Wah, wasyaro ila sahibaihi. Sambil ini si mayit yang hidup tadi berisyarat menunjuk ila sahibaihi kepada 2 teman Sam'un. Fata'ajjabal maliku. Lantas heran, terkagum, terheran-heranlah ini si raja. Walamma, dan ketika alima mengetahui Syam'un anak bahwasanya qaulahu, ucapan si mayit itu qad atharo. Ketika Sam'un telah mengetahui bahwa ucapan mayat hidup itu qad atharo, telah membekas fil maliki, di raja. Itu ya. Jadi ketika Sam'un tahu bahwa ucapan siapa? Ucapan si mayit yang hidup itu telah mempengaruhi, berbekas di hati raja. Akhbarahu bilhali. Maka Sam'un mengabarkan kepada raja bilhali, tentang kondisi atau misi sebenarnya. Mengapain sih? Termasuk Sam'un. Wada'ahu, lantas siapa? Sam'un mengajak kepada raja ilal islami, untuk masuk ke dalam Islam. Fa'amanal maliku, lantas imanlah itu si raja. Wa amanat, dan imanlah qaumuhu, semua kaumnya. Wa kafarul akharuna, dan ada juga yang tetap ingkar sebagian lainnya. Wa man lam yu'min, dan kepada orang lam yu'min yang tidak beriman itu, soha Jibrailu. Soha, berteriak, memekik malaikat Jibril alaihissalam, sihatan,
dengan pekikan, jeritan yang kencang, ya, sayhatan dengan sekali pekikan, fahalaku maka hancurlah yang tidak beriman. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini adalah kisah tentang dua utusan itu. Wa fi riwayatin wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina faqih lana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri wa dzakar wasbunallahu ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.